Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nama saya Haredi Wijaya. Saya selaku dosen di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Mata kuliah yang saya ampu adalah Dinas Jaga Kapal, di mana Dinas Jaga Kapal ini terdiri dari 4 CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama itu menguasai konsep teoritis ilmu dinas jaga dan prosedur darurat, terutama konsep dasar dinas jaga kapal dan ketentuannya. Dan CPMK kedua itu menjalankan praktik keselamatan dan prosedur dinas jaga kapal secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi. Dan CPMK ketiga itu melakukan pengamatan dan tindakan yang dianggap selamat selama tugas dinas jaga di atas kapal. Yang ke CPMK keempat, mendokumentasikan, melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan selama dinas jaga di atas kapal, baik kepada perusahaan maupun kepada nakoda di atas kapal. Adapun sub CPMK-nya, sub CPMK 1 yaitu Taruna mampu menjelaskan konsep dasar dinas jaga kapal dan keadaan darurat. Sub CPMK 2 yaitu Taruna mampu menjelaskan ketentuan dinas jaga kapal sesuai SCCW Code. Sub CPMK ketiga yaitu Taruna mampu menganalisis tugas dan tanggung jawab jaga di atas kapal. Dan sub CPMK keempat yaitu Taruna mampu menerapkan adaptasi perubahan serta pengoperasian alat navigasi selama dinas jaga di atas kapal. Sub CPMK yang ke-6 itu Taruna mampu mengimplementasikan tugas identifikasi keadaan darurat bahaya tubuhkan di atas kapal. Sub CPMK ke-7 mengimplementasikan penanganan prosedur darurat jika terjadi kondisi darurat bahaya tubuhkan selama tugas jaga kapal. Sub CPMK ke-8 Taruna mampu menerapkan pengamatan terhadap keadaan sekitar kapal di anjungan kapal. Sub CPMK ke-9 yaitu Taruna mampu mengevaluasi dan tindakan terhadap hasil pengamatan keadaan sekitar selama tugas jaga di atas kapal. Dan sub CPMK ke-10 Taruna mampu menerapkan manajemen dinas jaga di anjungan kapal dan mendokumentasikan dalam logbook dan laporan jurnal jaga. Demikian dari yang tersampaikan dari RPS mata kuliah yang saya ampu di dinas jaga kapal, baik itu dari CPMK dan sub CPMK. Terima kasih. Perhatian, duduk, siap, gerak. Lapor, Taruna Taruni siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua ini saya akan membawakan materi yang berjudul keselamatan pelayaran dinas jaga dan keadaan darurat di pertemuan kedua kita ini. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada hari ini, materi hari kedua. Namun sebelumnya ingin saya tanyakan, apakah ada yang masih mengingat materi hari pertama, materi sebelumnya? Siap. Ya, Siapa? Saya ingin menjawab untuk materi pertemuan sebelumnya adalah mengenai konsep dasar dinas jaga dan keadaan darurat.
apa itu konsep dasar dinas jaga dan keselamatan dalam darurat? Siap, boleh dijawab. Dinas jaga adalah kegiatan penjagaan dan pengawasan baik saat berlayar maupun standar untuk memastikan kondisi aman dan terkendali di atas kapal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat betul apa yang disampaikan. Jadi keselamatan dinas jaga kapal dan keselamatan darurat itu, kita sebagai perwira di atas kapal harus memastikan bahwasannya kapal kita itu selalu dalam keadaan aman, baik itu di saat kapal berlayar, saat kapal berlabuh, ataupun saat kapal berlabuh jangan. Karena kalian jurusan nautika itu tugasnya menjaga di mana, menjaga di mana? Jaga di bridge atau di anjungan kapal. Jadi itu tugas kalian. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai perwira pelayaran jurusan nautika. Kapal sandar kalian wajib jaga. Kapal lepas sandar, kapal berlayar wajib jaga. Kapal pelabuh jangkar wajib jaga. Itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk jurusan nautika. Sedangkan teknika berfungsi jaga ketika kapal sedang berlayar saja, jurusan teknika, untuk menjaga mesin agar aman ketika saat berlayar. Itu jurusan teknika, jurusan mesin. Itulah perbedaan kalian dan jurusan teknika. Teknika itu ketika kapal berlayar saja baru orang mesin standby di kapal mesin. Namun ketika kapal berlabuh jangkar, ketika sandar, orang mesin itu tidak jaga, dia cuma oiler saja dijaga. Beda jurusan nautika. Nautika mau itu kapal sandar, mau itu kapal berlayar, mau itu kapal berlabuh jangkar, tetap jaga di atas anjungan di atas kapal. Baik, kita menuju ke slide yang kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, pada pertemuan hari ini beberapa tujuan dari pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama, mampu menjelaskan tugas jaga di atas kapal. Jadi kalian bisa mampu menjelaskan tugas jaga di atas kapal itu seperti apa. Terus menjelaskan kewaspadaan jaga navigasi saat kapal berlayar. Terus menjelaskan tindakan yang dilakukan jaga navigasi saat kapal berlayar dan mampu menerapkan pengoperasian kapal saat kapal berlayar selama dinas jaga. Inilah yang mesti kalian kuasai ketika kalian menjadi perwira pelayaran yang ada jurusan nautika. Jadi harus menguasai tentang definisi apa itu tugas jaga di atas kapal. Ini pembagian tugas di atas jaga di atas kapal. Ada yang sudah pernah bahas sebelumnya atau belum pernah dibahas? Siap dulu Pak. Nah, inilah pembagian tugas jaga di atas kapal yang tadi saya sampaikan. Ada dua kelompok, bagian dek dan bagian mesin. Kalian adalah bagian dek, yaitu tugas dek dilakukan awal kapal yang melakukan pekerjaan khusus bagian dek. Dan tugas jaga kapal ada beberapa jenis. Tugas jaga di laut saat kapal berlayar, tugas jaga pelabuhan atau pelabuh jangkar, tugas rutin atau tugas jaga darurat atau tugas jaga khusus. Tugas jaga khusus itu misal terjadi kecelakaan kerja di atas kapal ini. Terjadi kecelakaan kerja di atas kapal, TD. Nanti ada perwira yang menjadi perwira obat. Siapa sih perwira obat itu atau perwira yang berangkat menjadi tenaga medis di atas kapal? Adalah Wali 2. Tahu Wali 2 second officer? Pernah dengar? Siap. Wali 2 lah yang berangkat, dia sebagai perawat dokter di atas kapal ketika terjadi kecelakaan di atas kapal. Ketika kapal sedang berlayar terjadi kecelakaan, maka dia yang bertugas jaga khusus merawat EBD itu sampai di pelabuhan tiba. Nanti sampai di pelabuhan tiba baru itu diturunkan untuk menuju ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Jadi yang merawat ketika terjadi kecelakaan di atas kapal adalah si second officer ini, perwira Wali 2. Nah, di atas kapal itu biasanya ada hospital juga, ada hospital di atas kapal. Hospital itu tujuannya untuk merawat itu ketika terjadi kecelakaan di atas kapal. Si second officer itu merawatnya di hospital, bukan di kamarnya EB atau di kamarnya second officer, bukan, di hospital. Jadi ada rumah sakit kecil dibuat di atas kapal. Ini kembali kedua, berikutnya kita ke tanggung jawab. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab di atas kapal?
kapal nakoda dan tim kapal melaksanakan dinas jaga selama 24 jam menjadi tanggung jawabnya di atas kapal. Nah ini jaga di atas kapal itu dibantu juga dengan alat navigasi elektronik. Contohnya seperti apa alat navigasi elektronik? Radar. Nah dengan radar, ada GPS, AIS (Automatic Identification System). AIS itu untuk mengetahui kapal-kapal yang ada di sekitar. Radar juga untuk mengetahui posisi kapal kita dengan kapal-kapal yang lain. Makanya ketika kita dinas jaga di kapal, baik itu kapal pelabuhan jangkar, kapal sedang layar, kapal sedang sandar di pelabuhan, kita tetap menyalakan radar untuk mengetahui di sekeliling kapal itu ada apa saja. Nah biasanya kalau jarak dekat antara kapal yang satu dengan kapal yang lain, si perwira jaga membuatkan ring di radar untuk mengetahui ketika arah arus itu berubah, artinya kapal akan berputar. Paham maksud saya? Jadi kalau arus berubah, kadang pasang, kadang surut, kapal juga akan berubah, dia akan mutar dia sesuai rantai jangkar yang dibentangkan kapal tersebut. Jadi untuk mengetahui agar kapal itu bebas dari kapal yang lain, yaitu menggunakan radar, dibuatkan ring di radar tersebut untuk diketahui. Nah ini aturan-aturan ini harus benar-benar diperhatikan, baik navigasi, baik rujukan, keadaan khusus, keterbatasan, dan menghindari bahaya dari aturan dari SOLAS 1960, menghindari bahaya rujukan. Ini ada di Polrek atau Pollution Regulation atau PWTL, peraturan pencegahan terbuka di laut. Ada di bab 2 di tanggung jawab. Di bab 2 itu menjelaskan tentang tanggung jawab bagaimana si nakoda, operator kapal, dan seluruh awak kapalnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas kapal. Nah sekarang, apakah di PWTL itu bisa dilanggar? Kalau menurut tanggung jawab ini, apakah bisa dilanggar PWTL tersebut? Siap. Apa kita bisa menyimpan? Kalau bahasa lautnya menyimpang, kita bisa menyimpan tidak dalam aturan ini? Siap. Yang pernah saya baca dari beberapa sumber itu dalam tanggung jawab ini dijelaskan bahwa bisa menyimpang dari aturan PWTL ini dalam kondisi tertentu. Nah, betul, dia dijawab ketua kelas. Jadi aturan PWTL itu atau Polrek ini bisa kita menyimpan atau kita langgar aturan ini. Misal nih, dalam aturan PWTL itu ketika kita situasi berhadapan, kita harus mengambil tindakan apa? Haluan ke kanan, dan kapal tersebut ke kanan sehingga lambung kiri ketemu lambung kiri. Itu di aturan PWTL. Bisa nggak kita buat dia kanan? Bisa tidak? Bisa, dengan catatan ada hal yang tidak bisa dihindarkan sehingga kita harus mengambil tindakan tersebut, harus ketemu kanan sehingga tidak terjadi benturan. Itulah yang diartikan di dalam tanggung jawab ayat A dan ayat B, di mana ayat B itu mempertegas bahwasanya aturan ini bisa dilanggar atau disimpangkan atau dikesampingkan ketika terjadi keadaan khusus yang mengharuskan kapal tersebut agar menjadi aman ketika berlayar di laut. Jadi yang harusnya lambung kiri ketemu lambung kiri, bisa juga lambung kanan ketemu lambung kanan untuk menghindari sesuatu bahaya yang ada di depannya. Jadi itulah aturan PWTL. Ini pengamatan jaga navigasi. Jadi pengamatan jaga di atas kapal itu selain menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, kita juga dibantu dengan alat-alat navigasi seperti binokuler. Ada yang tahu binokuler? Binokuler itu kalau teropong lah. Tapi kalau di bahasa lautnya itu namanya binokuler. Jadi pakai teropong dia untuk mengamat secara jangkauan yang lebih jauh dia. Karena kalau pas mengatakan kita tidak mampu sampai berapa mil laut. Tapi kalau binokuler itu bisa sampai 10 nautical mile, bisa kelihatan benda yang ada di depan sana. Inilah menjaga kewaspadaan secara terus-menerus, memperhatikan sepenuhnya situasi dan risiko hubungan
mendeteksi kapal-kapal dan pesawat terbang yang sedang berada mengalami kecelakaan, kerangka kapal dan bahaya yang lain. Jadi selain kapal-kapal yang sedang berlayar, kalian juga mesti memperhatikan kerangka-kerangka yang ada di dasar laut. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan di peta, tidak memperhatikan di episode, sehingga kalian tabrak kerangka yang ada di dasar laut. Jadi sayang kalau tabrak, artinya lambung kapal kalian bisa terjadi kebocoran. Ini yang pernah terjadi dulu waktu saya berlayar dari Marunda ke mana? Ke Bengkulu. Jadi waktu itu saya sebagai mualim satu mau mengambil minyak dari mana? Dari Marunda ke Bengkulu, mau muat di Bengkulu. Teman saya di kapal satunya dia mau ambil solar. Kalau saya mau mengambil CPO, kawan saya mau mengambil solar di Bengkulu itu. Nah, ketika saya tiba, kawan saya tiba juga kapalnya, ternyata ada kecelakaan. Dia cerita, kenapa kecelakaan bisa terjadi? Ternyata si mualim membuat jarak antara daratan dengan kapal yang di PT itu sangat dekat dari daratan, sehingga kapal tersebut menabrak karang di kapal. Nah, untungnya kenapa? Untungnya tidak tenggelam kapalnya, karena kapalnya sudah dilengkapi dengan double bottom. Tahu double bottom? Double bottom itu kapal yang dilapisi 2 lapis. Jadi kalau yang satunya bocor, masih ada lambung yang satunya menghalangi air masuk di kapal tersebut agar tidak tenggelam. Dia masih double bottom. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya ketika kalian jadi perwira membuat jangan membuat jarak antara daratan dengan tempat kalian berlayar itu terlalu dekat. Jangan, karena ini akan mengakibatkan kerugian bagi kalian sendiri. Kalau misal kapal kalian menabrak karang atau kerangka kapal yang ada di sekitar tersebut, jadi usahakan jauh dari daratan, 5 nautical mile lah, 5 nautical mile sampai 7 nautical mile dari daratan garis pantai. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, menentukan ada tidaknya bahaya, mendeteksi. Nah, ketika kalian berlayar di atas kapal, cara menentukan ini ada bahaya atau bukan atau tidak bahaya atau bukan situasi persilangan seperti ini, caranya di apa? Caranya dibaring. Kamu baring kapal yang ada di depanmu. Jika situasinya seperti ini di radar, kamu baring. Nah, setelah kamu baring, misal baringannya 90 derajat, kamu diamkan dulu 10 menit kemudian baring lagi. Kalau tetap dia masih 90 derajat, nah itu ada potensi bahaya bukan. Itu. Jadi pakai baringan ini, gyro kompas yang ada di tengah-tengah itu sudah pernah lihat itu gyro kompas ya, itu pakai baring haluan kapalnya. Ketika situasi persilangan, kamu baring haluannya. Ketika kamu baring didapati 90 derajat, diamkan dulu 10 menit kemudian, 10 menit kemudian kamu baring lagi. Kalau ternyata dia masih tetap baringannya 90 derajat, itu adalah potensi bahaya terjadi bukan di atas kapal. Namun jika baringannya ternyata misal berubah 110 derajat atau dia berkurang 70 derajat, itu tidak ada bahaya bukan, karena baringannya sudah berbeda. Bahaya bukan itu ada potensi ketika baringannya akan sama terus. Misal kamu baring 90 derajat, 10 menit kemudian 90 derajat, kamu baring lagi di 15 menit kemudian 90 derajat, nah itu ada bahaya bukan. Risiko bahaya tabrakan. Itulah untuk mendeteksi, menganalisa risiko-risiko bahaya bukan di atas kapal. Oke, ini tugas ringkasan. Jadi nanti kalian meringkas dari apa yang saya sampaikan ini. Setelah kalian meringkas, nanti kumpulkan di foto kelas, nanti foto kelas satukan di Google Drive, dan saya akan periksa satu-satu sebagai nilai individu dari tugas-tugas ringkasan ini. Saya akan periksa, jadi nanti dikumpulkan ke foto kelas saya, dikirim ke saya agar saya periksa nanti di rumah dari hasil ringkasan masing-masing anggota kelas kamu. Siapa bisa periksa? Nah, demikian materi saya yang
hari kedua ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut, di pertemuan ketiga. Namun yang perlu saya sampaikan, selain tugas meringkas, minggu depan kita ada juga presentasi kelompok, di mana presentasi kelompok ini kalian akan mereview artikel studi kasus kecelakaan tunggukan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kamu ambil satu artikel, satu kelompok, nanti kamu review artikel tersebut, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi, apa penyebab masalahnya, kesimpulannya seperti apa. Nanti kamu mau presentasikan, tapi ini dibuat per kelompok. Nanti kalau ketua kelas yang membuat kelompoknya, kamu ambil ini salah satu artikel studi kasus dan membuat dalam bentuk presentasi untuk dipaparkan di depan dari review artikel. Dan terserah review artikelnya dari mana saja. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum saya tutup? Kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini, dan saya rasa sudah paham semuanya ya apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikut. Namun jangan lupa tugasnya, membuat ringkasan untuk dikumpulkan di Google Drive, untuk dikirim ke saya, dan tugas kelompok untuk membuat presentasi studi kasus dari hasil mereview artikel yang ada di internet. Itu saja dari saya. Silakan bertanya atau chat saya jika ada yang kesulitan atau ada yang ingin disampaikan kepada saya. Saya akan terbuka pada tahunnya. Ketika saya tidak sibuk, pasti akan saya balas. Di chat saja, tidak usah ditelepon, di chat saja. Karena kalau ditelepon kadang saya tidak angkat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, maaf dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam support.